Oke, halo semuanya, welcome to my channel. Jadi pada video kali ini gue mau ngebuat video review, tapi ya lagi-lagi mobilnya nggak ada. Jadi ya udah gitu bikin gini aja. Yang penting gue udah review mobilnya dulu, walaupun mobilnya nggak ada, gue udah pernah review dan pernah membuat videonya. Gitu. Mobil yang akan kita bahas adalah sebuah mobil LMPV ya. LMPV dari sebuah Toyota ya, yaitu atau bisa dibilang saingan dari sebuah Honda Freed ya. Pasti kalian kenal dengan Honda Freed yang mesin 1.500 cc, yang bentuknya itu ya gitu lah ya bentuknya. Tapi next video juga kita akan bahas mobil itu kok. Kita akan bahas mobil itu di next video. Sebetulnya gue itu kemarin mau ngebahas tentang Innova Reborn, tapi karena videonya gagal, file video nggak keluar, jadi udah videonya nggak diupload, nggak kita bikin lagi, udah males, jadi udahlah kita bikin video mobil yang selanjutnya aja, Toyota Sienna gitu ya. Mobilnya adalah Toyota Sienna. Yes, pasti kalian kenal yang namanya Toyota Sienna ya. Toyota Sienna adalah salah satu mobil LMPV terbaik di kelasnya dengan mesin 1.500 cc 2NR, front-wheel drive, dan bentuknya kata gue tuh keren. Sebetulnya gue tuh lebih suka bentuknya Toyota Sienna ya dibanding Honda Freed kan. Dan dalamnya juga lebih mewah Toyota Freed, Toyota Sienna. Toyota Sienna lebih cakep dulu nih tuh, bandingkan dengan Honda Freed. Tapi itu balik lagi ke opini kalian masing-masing. Oke, kita mulai aja pembahasannya. Toyota Sienna itu mulai dikeluarkan di Indonesia dari tahun 2016 ya, 2016. Dan pada saat pertama kali keluar mobil itu bentuknya aneh sumpah, kayak gue ngerasa mobil apaan gitu, anak banget bentuknya gitu, mobil apa sih kayak anak bentuknya gitu. Tapi lama kelamaan cakep juga sih Tata Sienna, gue rasa gitu kan, ya dia udah deh. Dan Tata Sienna emang sempat ada faceliftnya itu di tahun 2020-an itu sempat ada facelift dia, tahun 2023 dia sempat ada facelift di bagian STI yang lokal. Dan Toyota Sienna juga memiliki beberapa tipe juga ya, tipe unit mobil yang tempatnya dari, kalau dulu ya entahlah, kalau nggak salah paling rendah itu tipe E, itu pun jarang guys. Sienna tipe itu jarang kata gue, sumpah. Sienna tipe itu jarang unitnya, susah banget. Kebanyakan juga tipe G, itu pun tipe E itu jarang unitnya, susah, langka banget, rare banget unitnya. Kebanyakan Sienna tuh tipe G, kalau tipe G V ya. Jadi tipenya itu ada E, G, V, dan Q. Paling tinggi itu Q. Jadi di Q dia velg 17 inci, sama kayak tipe V sih velgnya. Tipe Q sama V sama velgnya, tapi bedanya si V sama Q dia bagian aksesorisnya. Kalau aksesoris yang tipe Q lebih lengkap, kalau yang tipe V dia lebih ke simpel aja itu sih. Nah, untuk secondnya sekarang ya, itu Toyota Sienna agak cukup tinggi kan, terutama tipe Q. Kalau tipe Q itu di angka 200-an, 200 lebih ya, 200 lebih sih, di angka 200-an segituan kalau tipe Q itu. Kalau tipe V paling 190-an, ada juga yang masih jual di angka 190 atau 200 masih bisa ada. Even tipe G pun masih tinggi juga sih, lumayan hitung-hitung juga tipe G tinggi juga, tinggi aja tipe gitu tuh guys. Dan untuk tipe G dia ada manual matic, V juga ada manual matic. Dan untuk yang Q kalau salah dia cuma matic doang, kalau ya setahu gue sih gitu, cuma ada matic doang sih. Nah, kita mulai dari bagian extra UI. Toyota Sienna extra UI menurut gue tuh lebih keren, lebih modern dibandingkan dengan Honda Freed, jauh sih. Kalau kita bandingkan dengan Honda Freed, emang
lebih luas Sienta sih dalamnya. Katanya gini, Toyota Sienta dengan Honda Fit itu beda. Honda Fit kan captain seat ya, sedangkan untuk Toyota Sienta dia nyambung, tidak captain seat. Beda halnya dengan Honda Fit. Jadi otomatis dia kapasitas jadi lebih banyak dibandingkan Honda Fit. Honda Fit kan paling tengahnya kan captain seat, jadi dia kayak ya, kepotong aja gitu. Jadi muatannya nggak terlalu banyak kayak Sienta. Sebaik Sienta gitu muatannya. Kalau misalkan iya, tapi kalau misalkan interior dia lebih cakep sih, lebih cakep ini sih ya. Lebih cakep apa namanya, interior itu lebih keren. Untuk Sienta dia bentuknya bukan dashboard itu keren, dan ditambah speedometernya, bentuk speedometer, head unit segala macam tuh keren kata gue. Mobil tuh keren banget. Terus speedometer segala macam itu lebih keren. Nah, untuk Toyota Sienta terutama tipe Q ya, dia sudah memakai proyektor LED dan daytime running light yang menurut gue tuh keren. Mobil dengan budget hampir 3 juta sih sebenarnya, 3 juta mobil. Kalau yang barunya sekarang sih 3 juta lebih ya mobil. Dengan budget 3 juta kan sudah bisa mendapatkan mobil yang fit lengkap gitu. Mobil LED semacam fog lamp kayaknya si Sienta ini dia masih bohlam kalau salah. Tunggu sih masih bohlam ya, setahu gue ya, kayaknya ya masih bohlam guys. Tuh fog lamp dia masih bohlam, tapi untuk proyektornya sebagian udah ada yang LED, sama DRL-nya juga ada yang LED gitu. Dan desain karena kata gue lebih cakep yang 2023 sekarang yang facelift-nya. Kalau yang dulu kayak kumis gimana gitu kan, jelek banget bentuknya. Tapi kalau sekarang udah mendingan lah. Nggak, ini dia udah ada aksen aksen chrome gitu di bagian emblem Toyota-nya di depan. Jadi kesannya kayak berubah gitu, kayak lebih modern aja. Pada saat pertama kali keluar yang generasi 2016 tuh jelek banget depan, sumpah jelek banget coy, bentuk kakeknya apa gitu, jelek banget. Tapi sekarang udah cakep bentuknya, keren. Dan bentuk depannya juga keren sih kata gue, beda sama yang lama 2016, beda. Terus bagian velg dia two-tone polish, dia 17 inci kalau nggak salah. Jadi Sienta tuh dia velgnya two-tone polish 17 inci dan preview bannya tipis. Mobil tipis bannya sumpah, dan mobil itu bannya tipis, jadi gue kayak ngerasa kenyamanannya kurang. Apalagi mobil itu dia bangga roda depan, front drive agak susah sedikit nanjak, nanjak juga sedikit susah sih. Ya itu apa betul. Ya nanjak agak sedikit susah. Bagi yang FVD kayak gitu susah. Untuk velg rem depan dicakam, belakang tuh masih normal ya, sama halnya seperti biasa Toyota. Tapi next video kemungkinan ya, kalau gue nggak males, kalau masih nggak akan bikin juga videonya, karena gue juga agak males sama bikin videonya. Beran rem normal dan cakram itu seperti apa, gue akan bikin video. Kalau males ya udah gak usah dibikin, ataupun kalau rajin gue bikin videonya gitu. Lanjut ke bagian interior. Belum, kita masih bahas eksterior dulu ya. Terus bagian samping sebetulnya Toyota Sienta ini keren bentuknya, beda bentuk spion, bentuk lekukan kaca, body gitu keren. Gue suka banget. Yang gue suka itu bentukan bagian belakang itu keren. Dia dipadu dengan lampu yang LED putih gitu, jadi kesannya kayak mewah, kayak modif, padahal itu enggak ada briefan. Emang bawaannya begitu. Briefan gitu, bening itu keren kata gue. Padahal sih enggak sih, briefan ya aslinya begitu mobil. Aslinya mobil itu begitu tuh. Dan emang dia itu cakep banget sih Sienta tuh ya. Oh ya, apalagi dia itu sudah memiliki power sliding door.
terutama untuk tipe Q ya. Tipe Q udah di kiri kanan rek power sliding door BSD, sama halnya dengan Honda Freed. Honda Freed juga dia sudah BSD juga sih, power sliding door juga keren kalau Sienta tuh. Tapi ya sama sih kayak Tata Sienta, Honda Freed, dia belum ada power tailgate ya, Pak. Belum ada PBD-nya. Belum ada power backdoor, dia belum ada. Sama kayak Honda Freed juga belum ada sih PBD. Tuh. Untuk di bagian belakang, di lampu belakang yang bening ya, top lamp bening. Terus dia udah ada defogger dan rear wiper belakang segala macam lengkap, ada helm stop lamp juga. Terus juga ada mata kucing belakang. Dan yang gue suka dari Sienta, dia ada aksen hitam gitu di dekat sana. Sampai itu kalau misalnya mobil merah ya, merah ketemu hitam itu keren. Atau kenapa? Karena aja itu merah ketemu hitam keren gitu. Cakep. Itu guys, oke. So, kita masuk ke bagian interior. Untuk di bagian interior, sebetulnya mobilnya tuh simpel aja sih, sebetulnya simpel. Sebelah mata, setir, head unit, AC, gitu doang. Sama rem sebetulnya kalau misalkan kita bahas interior ya, untuk mobil interiornya cukup kayak kelihatan kurang gitu kan. Desainnya sih kurang. Karena dia nggak serupa gitu bentuk interiornya itu. Terutama di bagian dashboard, ketemu bentukan rem itu nggak masuk. Kalau Innova kan masih bisa nerima ya bentuknya. Bentuk dashboard, rem dia masih bagus. Kalau Sienta enggak, kayak banting racing gitu. Kayak banting banget gitu. Terus kalau steeringnya emang dia lebih lengkap ya. Banggaan di bagian steering itu lebih lengkap, ada audio switch segala macam juga lebih lengkap. Head unit dia udah gede, 7 inch atau 4 inch gitu, gue lupa. AC juga kalau yang dipakai udah digital. Speedometer speedometer sebetulnya dia masih ada takometernya, jadi masih kayak kalkulator biasa sih di tengah itu. Beda sama Honda Freed, dia masih kalkulator gitu sih, masih kayak biasa banget. Speedometernya masih biasa kalau Toyota Sienta gitu. Tuh transmisi dia 4 speed automatic. Dan kata gue itu posisi matic ya itu agak kurang enak ya. Karena gini, kita kalau misalkan kayak Tata Kali atau Daihatsu 3, kita lihat ya, posisi transmisi itu ada di sini, ya kan? Kalau Tata Sienta kan ada di bawah sini, gitu kan? Dia kan gak type shift ya. Posisi yang agak kurang, dan posisi handbraking juga agak kurang sebetulnya itu mobil. Posisi rem tangan sama itu yang agak kurang, kayak terlalu ke bawah banget. Jadi kayak pakai mobil kecil gitu ya, chevroletnya kecil di bawah banget. Beda gitu. Kalau Toyota Calya kan rem tangan bawah sini, maticnya sini, samping sini kan. Kayak dekat sih, itu lebih enak. Toyota Calya model Suzuki itu lebih enak sebetulnya gitu. Kalau posisi maticnya ya lebih enak dibandingkan dengan Toyota Sienta. Sama Honda Freed lebih enak loh sebetulnya. Kalau misalkan posisi matic itu lebih enak Honda Freed ya, posisi matic lebih enak Honda Freed dibandingkan dengan Toyota Sienta di bawah sini. Kalau Honda Freed di samping AC gini, set di bawah, lebih enak. Untuk keluasan kabin sebetulnya lebih luas Honda Freed kalau kita bandingin ya. Kawasan kabin lebih enak Honda Freed. Joknya juga lebih gede Honda Freed dibandingkan Toyota Sienta. Toyota Sienta joknya kecil, dia lebar tapi nggak segede Honda Freed. Walaupun Honda Freed dia kapten sih, tapi joknya gede-gede. Dia joknya gede-gede, besar-besar, sama kayak Innova. Innova dia gede-gede sih. Beda sama Toyota Sienta, dia kecil-kecil jok. Dia joknya kecil, handrest juga dikit. Handrestnya dikit sama dikit gitu. Kayak kontrang aja gitu. Untuk bahas ketiga juga dia agak kontrang mumpuni ya.
kawasan kabinnya kurang untuk Toyota Senta tuh agak sempit kata gue. Kawasan ya walaupun dia ada fitur ini ya yang sepele tapi berarti juga ada ilmu, bukan ilmu sih ya, ada tujuannya juga sih. Jadi kayak nggak sempit gitu. Jadi kayak coba ketiga itu bisa disompotin di bawah jok baris kedua atau fitur Toyota Senta tuh, itu keren kata gue. Itu canggih, simple tapi sepele gitu. Itu cakep sih. Itu yang nggak ada di Honda Fit, itu yang gue suka dari Toyota Senta itu. Dia bisa disimpan di bawah jok. Baris kedua si ini apa namanya jok baris ketiganya. Dan untuk kawasan bagasi sebetulnya lebih luas Honda Fit sama Toyota Senta jauh lah. Lebih luas Honda Fit teman Toyota Senta jauh. Toyota Senta sempit, Honda Fit dia lebih luas. Gitu sih. Gitu guys. Dan kadang apalagi ya Toyota Senta dia menggunakan matic converter alias CVT. Jadi CVT itu agak lebih rentan dibandingkan dengan matic biasa. Ini perawatannya juga lebih ekstra lagi kalau CVT. Kalau matic biasa nggak apa-apa, masih aman. Beda sama CVT. CVT agak rentan aja kalau gue lihat. Itu sih yang gue tahu dari sebuah Toyota Senta. Jadi ya kalian udah kebayang ya interior yang kayak gimana, mesinnya kayak gimana gitu. Oh ya, untuk tenaganya mobil itu dia 104 PS dan posisi 140 Nm. Kan tenaganya kontrol depan mungkin transmisi 4 speed otomatis. Dan mesin 1500 cc-nya 2 NRVE. Yang katanya tak kenal in-rate. Kata gua nggak in-rate ya, banget sih itu mobil. Lebih ya oke, kalau misalkan kita bandingkan dengan Honda Fit itu emang lebih in-rate. Toyota Senta kan dia pakai CVT juga kan. Honda Fit kan dia masih pakai matic biasa. Jadi kalau konsumsi dia agak beda jauh, sedikit agak beda jauh juga gitu. Gitu guys. Kalau Toyota Senta Honda Fit. Jadi ini video udah jelas ya, udah jelas semuanya. Mesinnya seperti apa, interior seperti apa, exterior itu seperti apa, exterior seperti apa, sebenarnya seperti apa, itu pasti kan tahu, pasti kan paham kan mobil itu. Bagi kalian yang sentring pakai Senta, bisa di komen di bawah ya, seperti apa sentring dong, pengalaman kalian pakai Senta kayak gimana. Oke. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Cukup sekian video dari saya. Cukup jelas ya. Kalau misalkan ada yang kekurangan bisa di komen di bawah. Ada saran bisa di komen di bawah juga. Oke. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Jangan lupa di langganan pada video saya. Langganan tempat. Oke. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye bye.